Shalom Bapak Ibu. Saya merasakan gemeternya ada di tempat ini. Ini baru pertama kali saya sharing firman. Semoga semua kebenaran firman bisa saya sampaikan dengan baik. Ya, hari ini saya mau menyampaikan mengenai pertandingan iman. Mari kita buka sama-sama dulu firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita tahu bahwa kita ini hidup ini dalam satu pertandingan iman. Firman Tuhan berkata, kita itu harus berlomba dengan tekun, dan dalam pertandingan itu kita diwajibkan kita jadi dalam pertandingan itu, dan kita ini semua peserta lombanya. Dan wajib kita semua mengikutinya. Nggak ada satupun yang kita nggak mengikuti pertandingan iman itu. Mau anak kecil, mau anak muda, mau itu dewasa, bahkan sampai yang kita bicara golden age, bahkan yang usia lanjut pun itu kita masuk dalam pertandingan iman. Yang menempuh, kita dalam pertandingan itu menempuh jarak waktu tertentu, dan kita semua selama ini kita masih hidup. Kita akan terus dan harus menjalani menyelesaikan track, dan ujungnya apa sih? Itu 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 7. Kita baca sama-sama lagi. Tiap-tiap orang yang berturut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam perlombaan yang harus diperhatikan itu ada 3. Satu itu adalah latihan otot iman. Kedua itu adalah ketekunan atau endurance. Ketiga, kita tahu sasaran dan tujuan kita. Latihan otot iman, kita harus melatih otot-otot kaki kita, tubuh kita, stamina. Bahkan dalam latihan itu pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kita cedera, meriang, kadang-kadang meriang ya, karena keceklek atau apapun juga. Begitu juga dengan kehidupan kita waktu kita berlatih, banyak hal yang kita bisa melewati. Dalam perjalanan iman kita kadang-kadang kita ngelewatin kesakitan, kemarahan, kekecewaan, intimidasi atau apapun juga. Saya kasih contoh diri saya dalam perjalanan iman. Dalam perjalanan iman saya melewati banyak hal. Mulai dari sejak kecil, saya adalah anak yang cukup disayang dengan orang tua saya. Tapi dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan iman, rumah tangga orang tua saya berantakan. Gak sekedar itu, mulai dari perjalanan iman kembali. Waktu saya memulai dewasa, mulai saya menikah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku gak mau rumah tanggaku berantakan seperti rumah tangga orang tuaku. Tapi yang terjadi apa? Kita tahu suami saya jatuh berkali-kali. Dan itu merupakan suatu pertandingan iman untuk saya. Untuk belajar mengampuni, dan mengampuni. Tidak itu aja, sampai satu perjalanan lagi. Perjalanan iman lagi, saya masuk ke Mahanaim. Baru total sekitar 8 bulan. Waktu itu saya masuk Mahanaim dengan
Berpikir kayak saya cuman sebagai jemaat biasa, tapi waktu itu ibu cuman bilang, "Sari, kamu pegang Moko." Moko itu mobil toko. Saya berpikir sekali lagi, oh iya ya, saya bekas marketing mobil, saya pikir oh mobil toko tuh mungkin apalah ya, saya nggak ngerti. Tapi ternyata saya berhadapan dengan masyarakat kecil, ya kan. Saya berhadapan dengan lingkungan yang berbeda dengan pekerjaan saya. Dan singkat kata 8 bulan saya sudah disidang dengan RT RW. Itu pun jauh, ada di daerah Bekasi tapi cukup jauh, sekitar di Muara Gembong situ. Singkat cerita dari itu perjalanan iman saya nggak cukup dari situ. Tahun 2019 perjalanan iman saya kembali lagi. Saya masuk ke sekolah kehidupan, itu TTM, ya kan? Kembali lagi waktu itu saya cuma berkata, waktu itu beberapa pemimpin berkata, enggak kok, kamu enggak bakal kenapa-napa, kamu cuma diinterogasi BAP aja. Tapi ujungnya saya sekolah kehidupan selama 3 bulan. Sekali lagi itu adalah perjalanan iman. Ya. Dan sampai hari ini pun Tuhan melatih otot iman saya dan dengan banyak hal. Tapi sejujurnya saya bersyukur banget hari-hari ini Tuhan di tengah perjalanan iman itu Tuhan memperlengkapi banyak hal dalam hidup saya. Melengkapi dengan perjanjian-perjanjian, melengkapi dengan sumpah, 7 sumpah yang kita dapat hari-hari ini. Bahkan beberapa waktu sebelumnya ke Israel itu ada satu peristiwa yang membuat saya, perjalanan iman itu buat saya benar-benar saya mengikuti iman Abraham. Hari itu saya berdoa dengan suami saya di kamar doa, saya cuma bilang, Tuhan, aku mau melepaskan ini semua. Seperti Abraham menyerahkan Ishak. Itu yang saya lakukan dan saya menangis waktu itu. Sekali lagi perjalanan iman itu Tuhan ajari untuk kita benar-benar melatih untuk otot-otot iman kita. Bahkan untuk hari ini aja saya ada di tempat ini, saya berdiri di tempat ini. Ini adalah perjalanan iman dan otot iman saya sedang dilatih. Saya itu nggak pernah, sebetulnya saya itu orang yang paling suka di belakang panggung. Saya itu orang yang minder, kalau Bapak Ibu percaya saya itu orang yang minder. Saya itu lebih baik di belakang panggung, saya lebih baik mengerjakan banyak hal. Pekerjaan yang apapun itu saya lakukan. Tapi kalau saya suruh khotbah, saya sebenarnya paling gemetar dan saya selalu kalau bisa saya akan suruh sana sini, saya minta tolong sana sini. Bahkan kalau saya bisa minta, tadi malam pun saya coba bilang minta tolong ini. Tapi sekali lagi Tuhan, bahkan tangan Pak Luki yang kuat dengan kuat bilang, kamu Sari besok mesti khotbah untuk mengawal paling enggak khotbah kamu itu membuat pasukan terdahsyat pulang, ya. Jadi saya cuma bilang, oh ya, paling nggak lumayan lah khotbah saya, walaupun ini paling nggak menjadi cawan yang menjadi otot iman yang membuat pasukan terdahsyat pulang. Saya diingatkan juga beberapa tahun yang lalu, latihan demi latihan saya lewati latihan iman, latihan otot iman segala. Waktu itu waktu di sekolah kehidupan, saya itu untuk menyembah itu nggak mudah sekali. Jadi latihan otot itu banyak hal yang kita bisa lakukan, mulai dari pada waktu kita diproses, pada waktu kita ngelewatin segala sesuatu, apakah kita masih bisa melatih otot kita melalui penyembahan, melalui banyak hal. Waktu itu saya dengan keterbatasan, kalau kita tahu di dalam sekolah kehidupan itu nggak gampang, untuk nyembah aja susah. Jadi saya punya kartu kalender yang saya buat dari karton, dari tutupnya bungkus kotak aqua, itu yang saya tulis angka-angka tanggal-tanggal. Nah, saya itu kalau setiap kali saya bisa ketemu Tuhan, itu saya kasih tanda hati. Tapi kalau enggak ya saya kasih tanda silang. Nah, waktu itu hari-hari itu benar-benar suara-suara itu sangat mengerikan banget, ya kan? Banyak suara intimidasi, banyak suara-suara yang lain, ya kan? Banyak simpang siur lah suara-suara itu.
Takwan nggak suara-suara itu aja. Di dalam itu juga saya cukup mau nyembah itu nggak gampang. Karena suara orang ngaji itu cukup keras. Ada di sekitar-sekitar saya, ya kan. Dan itu nggak gampang. Tapi Tuhan waktu itu bilang pada saya gini, "Nak, mau nggak kamu melatih iman kamu? Melatih otot iman kamu. Di tengah desingan peluru, di tengah segala sesuatu, apakah kamu masih bisa menemui aku?" Dan itu sebetulnya nggak gampang ya. Di tengah segala sesuatunya, di tengah semua suara-suara, suara intimidasi, suara-suara yang membingungkan, dan bahkan suara-suara di situ yang campur dengan semua orang menaikkan yang melantunkan yang ibadah mereka, itu saya mesti ketemu Tuhan. Dan saya coba, dan saya coba, dan saya coba, dan ujungnya setiap kali tekanan itu datang, saya berusaha mencoba menyembah Tuhan, dan itu masuk di hadirat Tuhan di tengah desingan peluru. Dan hari-hari ini juga hal yang sama. Jadi latihan demi latihan otot iman kita sedang kita dibentuk oleh Tuhan. Itu gimana caranya kita benar-benar recovery cepat. Gak mudah untuk melewati semuanya, gak mudah melewati orang tua yang keluarganya berantakan. Gak mudah untuk melewati semua perjalanan dengan suami yang mungkin jatuh bangun. Tidak mudah juga dengan kondisi ekonomi yang naik turun dengan seperti roller coaster, ya kan? Tidak mudah itu semua. Tapi maukah kita benar-benar melatih otot iman kita? Ini hari-hari ini, bahkan mulai dari kita lahir sampai kita nanti pulang, ini adalah latihan iman, adalah pertandingan iman untuk kita semua. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya di doa bersama dengan tim Mima, saya itu dapat penglihatan mengenai orang yang sedang melari. Di saat itu saya benar-benar ada satu lapangan yang besar sekali. Lapangan itu benar-benar kayak jalur yang orang lari, dan saya lari di situ. Tapi di tengah saya lari itu, saya mendapati beberapa teman itu yang jatuh di tengah jalan. Itu cukup lama ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah itu kejadiannya. Saya mendapat penglihatan itu. Dan kondisinya waktu saya samperin teman saya, samperin saya cuma bilang, "Yuk lari lagi yuk kamu bisa." Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi bilang, enggak, saya nggak usah, saya di sini aja. Saya sedang luka, kamu nggak usah ini, kamu lari aja. Kamu nggak usah bantu saya, kamu lari aja, teruskan aja. Dan pada waktu saya menyiapkan firman ini, Tuhan tuh ingatkan saya soal penglihatan saya seperti itu. Bukankah hari-hari ini banyak hal dari kita, mungkin teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita, yang ada yang tadinya ada di sebelah kita, atau mungkin ada di sekitar kita, yang hari-hari ini mungkin sudah dengan semua kesakitan, dengan semua kemarahan, bahkan yang pada waktu kita tarik, yuk balik lagi yuk kebaktian, yuk balik lagi yuk melayani. Mereka akan berkata, enggak. Saya sudah cukup dengan semua profetik. Saya sudah cukup dengan semua kesakitan saya cukup dengan semua tekanan. Saya nggak mau ini, saya mau di sini aja. Pada waktu saya diingatkan seperti itu dengan semua penglihatan saya cuma bilang, Tuhan, buat kami benar-benar ada di dalam track-Mu. Buat kami benar-benar ada di dalam pertandingan iman, Tuhan. Apalagi kita tahu dengan semua kondisi yang benar-benar ini, semua kita tanda-tanda akhir zaman, semua nabi-nabi sudah mengatakan segala sesuatunya. Dan ini pertandingan iman kita sedang di ujung-ujung finishnya. Tapi apakah kita hari-hari ini masih ada dalam pertandingan itu? Di dalam pertandingan juga kita butuh ketekunan atau endurance. Kita butuhkan ketekunan untuk memenangkan suatu pertandingan, ketekunan untuk dalam soal waktu, dalam kehidupan kita.
harus tekun dalam untuk ketekunan untuk membaca firman, tekun untuk melayani, tekun dalam jam-jam doa, tekun untuk mengisi cawan, tekun untuk melewati masalah demi masalah dan memilih kita untuk speed recovery. Untuk kita memilih sembuh dengan cepat, memilih kita healing, memilih kita tetap mencintai Tuhan dengan cara apapun, memilih kita enggak memikirkan semua sakit, semua persoalan hidup semuanya, tapi kita memilih untuk speed recovery dan memilih melihat Tuhan. Di dalam pertandingan juga kita ada sasaran. Setiap pertandingan itu kita mesti ada sasaran dan ada fokusnya. Sasaran pelari itu adalah mata pelari itu harus fokus dengan Tuhan. Fokus dengan sasaran, fokus dengan garis finish, fokus dengan tujuan hidup kita. Fokus dengan destiny kita. Tapi di dalam perjalanan kita dalam pertandingan iman, kita sering salah fokus. Banyak hal yang membuat kita itu gagal dengan fokus dengan semuanya. Tapi saya berdoa dan saya juga bicara kepada diri saya sendiri. Yuk kita menyelesaikan semua pertandingan dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita gak fokus dengan yang lain. Kita gak fokus dengan semua kesakitan kita. Kita gak fokus dengan semua apa yang dunia tawarkan. Tapi fokusnya adalah garis finish. Fokusnya adalah menyelesaikan panggilan Tuhan. Fokusnya adalah menyelesaikan destiny kita. Fokusnya adalah Tuhan disenangkan. Dalam pertandingan itu kita juga tahu ada rintangan, ada penghalang yang membuat fokus kita tuh tertuju kepada yang lain. Saya juga gak tahu buat saya hari-hari ini, tapi buat saya bersyukur dengan peristiwa sebelum suami saya pergi ke Israel. Saya ada satu peristiwa yang buat saya gini, Tuhan gak penting Tuhan. Ini adalah Ishak kami Tuhan. Sesungguhnya kami tahu bahwa Engkau lebih penting dari segalanya itu adalah 7 sumpah Tuhan. Saya benar-benar waktu itu nangis dan buat saya cuma bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kau ingatkan Tuhan betapa pentingnya ini Tuhan. Hamba lepaskan Ishak Tuhan. Hamba lepaskan Ishak itu. Dan hamba memilih Tuhan 7 sumpah yang kau berikan kepada hamba dan keluarga hamba. Buat saya itu sesungguhnya menjadi titik tolak saya untuk buat saya. Saya berapa lama itu pada waktu. Jadi kalau kita tahu Bu Iin itu mulai ngomong soal sumpah itu udah mulai sebulan bahkan 1,5 bulan itu bicara mengenai sumpah. Tapi saya itu nggak ngeh gitu loh. Buat saya yang ngerti tapi masih sebagian yang ini, tapi begitu kita ngalamin dan kita ngelewatin segala sesuatunya. Saya cuma tahu Tuhan, aku dalam pertandingan iman. Aku mau melewati semuanya bersama dengan Engkau. Nah aku mau Tuhan, mataku hanya tertuju pada Engkau. Fokusku hanya tertuju dengan Engkau Tuhan. Dan aku lebih memilih 7 sumpah itu dari yang Ishak yang Tuhan, Ishak yang Tuhan sudah, Ishak yang ada di tanganku Tuhan. Ya itu beberapa hal yang saya ini kan. Jadi saya tahu di sini banyak orang yang banyak dalam pergumulan, banyak dalam masalah, ya kan. Tapi sekali lagi saya mengajak, mari kita ada di dalam labnya Tuhan, ada di dalam tracknya Tuhan. Mari sekali lagi kita push. Saya waktu pernah saya ikut anak saya nge-gym, ada satu kata-kata yang buat saya kuat itu nancep di saya, bahkan itu saya jadikan kaos. Kalau tahu waktu itu ada kaos namanya push your limit. Itu dimana pada waktu saya melihat itu saya cuma bilang, Tuhan gak tahu gimana caranya buat aku push on Tuhan. Push limitku Tuhan. Paksa aku Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat. Setiap kali saya selalu ingat dengan kata-kata Pak Yusak, sekali lagi Tuhan,
paksakan rencanamu, paksakan kehendak-mu dalam hidupku. Buat kita sama-sama minta Tuhan untuk push semua apapun yang hari-hari ini kita benar-benar melewati segala sesuatunya. Mari kita sama-sama melewati semua lap demi lap. Kita lari bersama-sama. Kita meletakkan semua beban, semua masalah, semua kesakitan kita, semua kemarahan kita. Ketika kita melewati semua lap demi lap, latih semua kekuatan iman kita, kekuatan roh kita, kekuatan untuk semuanya. Sampai kita menyelesaikan sampai garis finish. Yang ujungnya adalah mahkota kehidupan. Akhir dari semuanya saya berdoa untuk siapapun saudara-saudara yang sini tidak memilih berhenti untuk lari dalam pertandingan iman ini. Karena ini waktunya sudah sangat singkat, mari kita sama-sama lari dalam pertandingan iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.